Ada satu pertanyaan Ustaz, yang ingin dijawab sekarang. Ya. Saya seorang istri yang sudah 1 tahun ngaji di MTA. Di sini sama suami. Awalnya kami dengar radio, akhirnya bisa masuk di gedung ini. Saya ingin menyampaikan unek-unek yang selama ini membuat hati saya sakit karena ulah suami. Suami punya tabiat buruk, selalu selingkuh, dan itu sudah berulang kali. Yang pertama, kemudian yang kedua selingkuh dengan istri orang. Waktu itu saya bisa memaafkan, katanya khilaf dan mau bertaubat, ternyata kumat lagi tabiatnya. Dan yang ketiga dengan rekan kerjanya, dia janda, sama-sama PNS, sama di bidang pendidikan. Kalau ditanya selalu bilang cuma rekan kerja, entah ada berapa lagi yang saya tidak tahu. Awalnya saya senang suami mau saya ajak ngaji di sini dengan harapan suami bisa berubah, sadar, taubat untuk selama-lamanya. Sebetulnya suami rajin untuk beribadah, entah kenapa yang rajin juga maksiatnya. Saya sebagai istri nggak banyak tuntutan, karena saya juga membantu mencari nafkah walaupun sekedar buat tambahan. Maka dari itu suami nggak pernah memberikan nafkah. Kadang saya minta uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, suami selalu bilang nggak punya uang. Yang membuat hati saya sakit, kenapa suami berbuat seperti itu, padahal juga buat keluarga, tapi untuk mereka-mereka di luar tak terhitung jumlahnya. Suami selalu memojokkan saya, selalu mencari-cari kesalahan saya. Perselingkuhan yang sudah berulang kali selalu berbeda alasan. Lama-lama kalau ditanya diam, kalaupun mau menjawab sangat menyakitkan. Iki dudu urusanmu. Saya benar-benar capek hati dan pikiran menghadapi suami yang selalu mendolimi saya. Suami dan perempuan itu selalu mengatakan tidak ada hubungan apa-apa, katanya cuma rekan kerja. Ternyata saya masih menemukan SMS yang bukan hubungan kerja atau hubungan dinas. Bahkan saya pernah menemukan SMS buat perempuan itu, mama sayang, lahir batin dan sayang padamu. Pantaskah suami saya yang sudah ngaji di sini masih SMS-an? Saya kira suami sudah bertobat setelah ngaji di sini. Ternyata saya salah menilai. HP tak pernah lepas dari sakunya, kemana-mana dibawa walaupun ke kamar mandi. Dan kecurigaanku ternyata benar adanya. Saya benar-benar malu pada anak-anak, menantu, cucu, bahkan teman sudah tahu tabiat suami saya. Saya berusaha bertahan, tetapi suami selalu mempermainkan perasaan dan hati saya. Pernah suami mengancam kalau saya sampai lapor ke atasan mau dibubarkan hubungan keluarga, dalam arti bercerai. Daripada saya hidup menderita, tersiksa, sakit hati, dizolimi, hidup gak pernah tentram, gak bahagia, rasanya pengen hidup tanpa suami. Karena saya sudah gak bisa percaya lagi pada suami yang sering kambuh. Ustadz mohon nasihatnya karena suami saya ada di sini. Pertanyaan yang pertama, berdosakah saya mengambil uang di dompetnya tanpa izin? Yang kedua, berdosakah saya membuka HP-nya tanpa izin? 3, apakah istri salah bila mengingatkan yang selalu menempuh jalan setan? Sebab kalau diingatkan selalu bilang itu bukan urusanmu. Yang keempat, berdosakah masih berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya walau hanya lewat HP atau SMS? Mohon solusinya. Kalau yang kamu tanyakan itu betul, karena itu baru sepihak dari suamimu, belum. Nanti suaminya coba bersuara nanti. Ya. Kalau suamimu itu betul suka zina dengan perempuan, teman kerjanya, dengan tetangganya, dengan ganti-ganti tadi, kamu sudah tidak halal menjadi istrinya.
tidak halal. Coba dibaca itu surat An-Nur itu, az-zani la yankihu illal bizanin, itu dibaca. Saya bukan ngomong dari mulut saya, Quran mengatakan itu. Nah kalau sudah tidak halal, solusinya bagaimana? Pikiran dewe, nek wis ora halali terus piye? Kone aku ngajani pegatan engko badane suamimu cemburu dikira retak pek. Coba dibaca ayat. Surat An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, akhir ayat itu tadi. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang demikian itu diharamkan untuk orang-orang mukmin. Coba diartikan. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Nah, ya kan? Surat An-Nur ayat 3. Laki-laki yang berzina tidak halal untuk wanita mukminah kecuali wanita zina atau musyrik. Sebaliknya, kalau yang suka zina itu yang perempuan, tidak halal juga untuk laki-laki mukmin, kecuali dia hanya dengan laki-laki musyrik atau zina. Akhir ayat diterangkan wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Ya, pezina-pezina tadi diharamkan untuk orang-orang yang mukmin. Maka kalau yang kamu tanyakan tadi betul kenyataannya seperti itu, hubungan suami istri sudah tidak halal. Jangan khawatir nanti dilaporkan atasnya dicerai, wong sudah tidak halal kok kamu. Kalau tidak halal tetap hubungan kan dosa terus, kamu malah berbuat zina terus. Apalagi kalau suami berbuat salah diingatkan dudu urusanmu, itu nggak bisa. Apalagi suami istri. Sesama muslim saja, ya kalau saudaranya sesama muslim itu berbuat salah, yang lain mengingatkan, itu kata Nabi, itu saudara yang baik, itu yang selalu mengingatkan di waktu kamu salah. Nah itulah eleknya orang Islam itu, bagaimana bisa menyatu? Oh sudah merasa nafsi-nafsi. Maka Nabi mengatakan persaudara sama muslim itu seperti satu tubuh. Sebagian anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ini merasakannya. Merasakan sakit, ya. Misalnya kaki kita menginjak paku, kaki yang kena paku, seluruh tubuh merasakan semuanya. Orang ngomong kaki ini tak, yang lain mulutnya pun ikut sambat, aduh atau bagaimana gitu. Tangannya ikut kerja, berusaha mencabut pakunya, semua kerja. Itu kalau hubungan saraf-saraf tubuh ini masih normal. Kalau tidak normal, ya sekalipun diinjak paku atau diotong atau sudah tidak terasa apa-apa, sudah tidak nyambung. Nah, maka nggak ada kok. Misalnya kaki sakit dibantu tangan cabut pakunya tadi, terus kakinya menolak, jangan, biar di sini aja. Itu urusan tangan, ini urusan kaki. Nggak mungkin itu, nggak mungkin, ya toh. Nah, kalau begitu mogok bubrah semua. Perutnya lapar, mulutnya nggak mau makan, itu ya lapar urusan perut. Jangan lewat saya, gitu kan? Nah maka tidak ada lah. Sekarang muatan itu seperti itu. Kalau salah ditegur, diingatkan, itu bukan urusanmu, urusanku. Ya, rumah tangga orang lain ya begitu. Orang tangga waduh rame-rame, tanggane iya wong Islam ya datang. Andani, nasihati, mbok ndak usah rame padu. Orang Muslim itu kalau terjadi perselisihan kan suruh kembali pada aturan Allah dan Rasul. Dia belum tentu menerima sami'na wa ata'na. Tentu ini urusan rumah tanggaku, kamu jangan mencampuri urusan tangga orang lain. Urusi rumah tanggamu sendiri kan itu. Ya terjadi, yang suami istri aja bisa terjadi itu. Itu urusanmu, itu urusanku. Ya, nah, nanti kalau suaminya membutuhkan istri, istrinya ya mengatakan itu urusanmu, aku ora gelem. Itu urusanku. Lah gelem ora gelem urusanku, marah nanti ya. Nah, maka itu
Kalau diingatkan supaya kembali jalan yang lurus, menolak, itu tanda-tanda kekafiran. Ya. Menolak kebenaran itu, dan kesombongan. Maka kalau yang kamu tanyakan betul, itu sudah tidak halal. Lah apa itu betul apa tidak, yang tahu hanya kamu dan suamimu. Maka saya nasihatkan kalau suami tadi juga ada di sini, mulai nanti malam bisa hubungan. Ya. Dan tidak halal. Wadine nekat, karepmu tanggungin dhewe. Resikonya tanggung dhewe. Kecuali kalau dengan ini pertanyaan suami jadi tobat. Tobat sudah. Saya tidak akan mengulang berbuat zina dengan siapapun. Maka itu kan Nabi mengatakan, kalau kamu tertarik dengan kecantikan wanita, itu datangi istrimu. Ini nasihat agama kan cukup lengkap kan. Apa yang kamu ingini di wanita yang cantik tadi, di tempat istrimu ya ada. Coba golek ya apa coba. Nah, itu ada. Kenapa harus ke sana? Ya, itu ya, Ibu, pertanyaan saya. Jadi solusinya hanya saya menjawab, hubungan, kalau itu tadi pertanyaanmu betul, hubungan suami istri sudah tidak halal. Solusinya terserah kamu sendiri. Sudah cukup? Sudah cukup. Mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.